Shalom semuanya, selamat bertemu dalam kegiatan belajar mengajar kita yang pertama, edisi belajar dari rumah. Ibu harapkan semuanya tetap sehat dan bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar hari ini. Walaupun pertemuan tatap muka kita sangat terbatas. Ingat, tetap jaga kesehatan, gunakan masker ketika berada di luar rumah, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu patuh terhadap himbauan dari pemerintah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 7. Materi belajar hari ini adalah bab 1, Indahnya Mengampuni, pada halaman 1, dan beberapa bahan Alkitab yang akan membantu kita memahami pelajaran kita hari ini, antara lain terambil dari yang pertama, Kejadian pasal 45 ayat 1-14, yang kedua, Matius pasal 6 ayat 14-15, dan Matius pasal 18 ayat 22-35. Sudah siapkah buku kerja, alat tulis, dan Alkitabnya? Jika sudah, mari kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan ketika sedang atau setelah belajar bab 1 ini adalah siswa dapat memahami makna pengampunan, siswa dapat menjelaskan arti dari mengampuni, siswa dapat menjelaskan cara mengampuni, siswa dapat menunjukkan dampak dari pengampunan, dan siswa dapat menjadi pribadi yang pengampun. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata sebagai sikap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, anugerah, dan penyertaan yang senantiasa Tuhan nyatakan atas hidup kami. Seperti hari ini, Tuhan memampukan kami untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti. Mari Tuhan, Engkau memberkati kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Berilah hikmat, akal budi, dan kepintaran agar kami mengerti serta memahami materi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pernahkah kalian melihat tokoh ini sebelumnya? Baik di surat kabar, buku, majalah, televisi, atau media lainnya? Ada yang pernah? Belum? Baiklah, Ibu akan menjelaskan siapa dan mengapa tokoh ini menjadi penting dalam pengantar kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Nelson Mandela. Pernahkah kalian mendengar nama Nelson Mandela? Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan keadilan tersebut, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah bebas, Nelson Mandela mengikuti pemilihan presiden di negara tersebut dan berhasil menang. Saat mengadakan makan malam untuk merayakan kemenangannya, orang pertama yang ia undang adalah kepala penjara. Padahal, saat masa hukumannya dahulu, kepala penjara ini sering merugikannya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, "Mengapa Anda memberi prioritas kepada orang yang sering menyakiti Anda?" Maka jawab Nelson Mandela, "Kamu harus terlebih dahulu mengampuni orang yang berada di dekatmu dan yang paling sering menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu."
Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Sikap yang luar biasa, bukan? Pernahkah kamu mengampuni atau diampuni seseorang? Apa yang kamu rasakan setelah mengampuni atau diampuni oleh orang lain? Atau mungkin pernahkah kamu tidak mau mengampuni atau tidak diampuni oleh orang lain? Coba tulis di lembar kerjamu pengalaman mengampuni atau diampuni oleh seseorang, atau pengalaman tidak mau mengampuni atau tidak diampuni oleh orang lain. Apa itu mengampuni? Mengampuni artinya memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Pada kenyataannya, hal itu memang tidak mudah dilakukan. Mengapa? Karena setiap orang memiliki sifat egois, merasa dirinya benar dan tidak mau dikatakan salah. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya, mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Pengampunan adalah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah merubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu, karena semua sudah terjadi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita? Dalam beberapa kasus, sangat sulit untuk menyembuhkan luka dan rasa benci. Tetapi perlu diingat bahwa pengampunan dapat berarti hal seperti berikut ini. Yang pertama, membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Coba kamu ambil air putih dan tuangkan kopi kental atau teh sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan air putih itu akan berubah menjadi kuning atau kehitaman. Seperti itulah hatimu ketika kamu memiliki dendam, dari putih menjadi hitam. Tentu kamu tidak ingin hatimu pekat seperti kopi, bukan? Selanjutnya yang kedua, tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Cerita Yusuf dalam Kejadian pasal 42 sampai pasal yang ke-45 memastikan bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan dia tidak akan menjadi korban untuk kedua kalinya. Jadi, kamu dapat mengampuni, tetapi tidak menyerahkan dirimu untuk menjadi korban kemarahan atau tindakan negatif lainnya. Bagaimana mengampuni? Kamu pernah dipermalukan, disakiti, atau dihina oleh seseorang, dan hal tersebut selalu tersimpan di dalam ingatanmu. Semakin kamu mengingatnya, semakin dalam rasa benci itu. Bahkan kamu bertanya-tanya mengapa orang tersebut tega melakukan hal itu kepadamu. Jika dirunut, selalu ada hubungan sebab akibat dalam rusaknya sebuah hubungan yang berakhir dengan pertengkaran dan kebencian atau dendam. Jika kita berpikir objektif, kita akan temukan bahwa kedua belah pihak turut menyebabkan rusaknya hubungan antar teman atau saudara.
Dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, ia sadar bahwa dahulu ayahnya terlalu mencintai dan mengistimewakan dirinya. Hal itu menyebabkan saudara-saudaranya iri hati dan membencinya. Wujud dari kebencian mereka adalah dengan menjual Yusuf sebagai budak. Namun, ia tidak membenci saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf juga tidak secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya tersebut. Ia menguji saudara-saudaranya dengan menyelipkan piala ke dalam karung adik bungsunya. Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya apakah mereka telah berubah atau mereka akan mengorbankan adiknya seperti dahulu mereka membenci dan menjualnya sebagai budak. Tetapi yang terjadi adalah saudara-saudaranya itu telah benar-benar berubah, bahkan kakaknya yang tertua rela ditahan menggantikan adik bungsunya. Melalui cara inilah Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan sudah waktunya untuk menampakkan diri dan memaafkan mereka. Jadi pengampunan yang kita berikan kepada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita. Yusuf pada dasarnya memiliki hati pemaaf. Sejak ia melihat saudara-saudaranya, ia sudah mulai berupaya menciptakan pemulihan hubungan persaudaraan mereka. Amatlah penting untuk menghubungkan pengampunan atau memaafkan dengan memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Mengapa demikian? Jika kita mengampuni seseorang, upaya kita tidak berhenti hanya pada sekedar mengampuni. Kita juga berupaya memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Jika mengandalkan kemampuan sendiri, tentu sangat sulit untuk mengampuni sesama. Mintalah kepada Tuhan agar dapat membantumu, memberikan hikmat supaya dapat mengampuni orang lain dan juga bersedia memohon maaf pada orang lain atas kesalahanmu. Supaya kita lebih memahami dampak dari pengampunan, kita akan menyaksikan video pembelajaran singkat berikut ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana keadaanmu, Rika? Apakah sakit perutmu sudah berkurang? Ya, begitulah. Aku melewatkan makan siang di kantin kemarin. Mengapa? Bukankah kau ada mah? Kenapa bisa melewatkan makan siang? Apa kau sedang mengerjakan banyak tugas? Aku bisa membantumu, ceritakan padaku. Bukan tugas. Aku tidak mau ke kantin karena di sana ada Mia. Kau ingat Mia tidak? Dia pernah menghinaku. Walaupun dia sudah minta maaf, aku sangat dendam padanya. Hah? Jadi hanya karena kamu dendam padanya, lalu kamu melewatkan makan siang dan menjadi sakit begini? Coba lihat apa dampak buruk dari sikapmu ini. Bukankah dia sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya padamu? Ayolah, jangan seperti ini. Tapi aku benar-benar tidak suka harus bertemu dengannya di kantin, membuatku tidak nafsu makan saja. Kamu tahu tidak pelajaran kita hari ini tentang indahnya mengampuni? Intinya adalah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita bukan berarti kita dengan mudah melupakan hal tersebut atau merelakan masalah tersebut. Mengampuni orang lain itu untuk diri kita sendiri agar hati kita menjadi damai, bukankah begitu? Betul juga. Seharusnya aku tidak boleh melakukan hal seperti itu. Menghindari Mia sampai sakit begini sangat merugikan. Terima kasih Pia, kamu memang sahabat terbaikku. Sama-sama sahabatku, besok jangan melewatkan makan siang lagi ya. Aku sedih kalau kamu sakit begini.
Siap, Bos. Bacalah dengan teliti Matius pasal 18 ayat 22 sampai 35 yang berisi perumpamaan mengenai orang yang kesalahannya diampuni tetapi tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Sang raja adalah Tuhan, sedangkan yang berhutang adalah umat Tuhan. Simpulkanlah perumpamaan ini yang terdapat di dalam ayat yang ke-35 dan tuliskan pendapatmu di lembar kerja tentang bagian Alkitab yang dikaitkan dengan topik mengampuni. Ibu akan membacakan untuk kita rangkuman dari materi pelajaran kita pada hari ini. Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita ataupun rela meminta pengampunan kepada orang lain yang kita rugikan atau sakiti. Banyak orang yang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang, jika kita mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja. Tetapi orang yang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Ibu ingatkan kembali, ada beberapa tugas yang harus siswa dan siswi kerjakan. Kalian bisa melihatnya pada slide ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala sebagai sikap berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas limpah berkat dan penyertaan-Mu dalam kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Kiranya materi yang kami pelajari ini dapat kami mengerti dan terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kegiatan belajar mengajar kita hari ini sudah selesai. Apabila video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Dan jangan lupa untuk klik tanda lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.